Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Dia Rizky, NIM K1120044. Di sini saya akan mempresentasikan pembagian tugas yang telah diberikan. Hasil dari pembagian tugas yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas soal Hipposcarus longiceps. Ini nama dan NIM saya. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas soal morfologi, setelah itu penyebaran, setelah itu habitat, setelah itu pola adaptasi, setelah itu pola reproduksi, dan manfaat ekonomi dan ekologi. Setelah itu nilai gizi. Jadi pertama-tama itu kita harus mengetahui dulu morfologi dari ikan ini. Jadi ternyata ikan kakatua tergolong hewan yang penghuni perairan karang, memiliki ukuran tubuh beragam mulai dari sedang sampai ukuran yang sangat besar. Pada umumnya kakatua ini hidup di perairan tropis dan subtropis. Di kawasan Indo-Pasifik, kelompok ikan tersebut sangat melimpah. Ikan kakatua tergolong ikan pangan, tetapi karena memiliki serat dan daging lebih halus dan lunak, ikan ini lebih cepat mengalami proses pembusukan, sehingga jika setelah ditangkap itu harus dimasukkan ke lemari pendingin, es atau garam. Selain itu, tubuhnya juga itu memiliki lendir yang banyak, sehingga dagingnya akan cepat busuk jika tidak diawetkan. Setelah itu, tentang morfologi secara umum untuk suku Scarida itu sebenarnya di sini suku Scarida itu banyak jenisnya, termasuk ini ikan kakatua ini. Jadi tentang morfologinya itu bentuk tubuhnya agak tipis dan lonjong, bentuk moncong, membunda dan kepala tumpul, sirip punggung bergabung antara 9 duri keras dan 10 duri lemah, sirip dubur dengan 3 duri keras dan 9 duri lemah, sirip dada dengan 13-17 duri lemah, sirip perut dengan 1 duri keras dan 5 duri lemah, sisik besar dan tidak bergerigi atau biasa disebut siloid. Setelah itu gurat, sisi memiliki 22-24 sisik berporos dan terpisah dua bagian, yaitu pada pipi terdapat 4 sisik, jumlah sisik sebelum sirip punggung ada 2-8. Pada rahang atas dan bawah terdapat gigi plat yang kuat. Struktur gigi ikan ini agak unik, disebut gigi plat karena susunan giginya itu menyatu dan di tengahnya itu ada celah. Pada ikan dewasa terdapat 1 atau 2 taring pendek di samping rahang atas pada posisi belakang. Sejauh ini telah ditemukan 10 marga yang terdiri dari 90 jenis ikan kakatua ini yang tersebar di berbagai belahan bumi. Sebagian besar dari anggota jenis ikan ini ditempatkan dalam marga Scarus. Bentuk tubuh bagian luar itu antar anggota kelompok dalam marga ini sangat sulit dibedakan, hanya terdapat perbedaan pada jumlah duri lemah, sirip dada, sisik predorsal tengah dan pola susunan sisik di pipi. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Setelah itu, tubuh ikan ini pada umumnya mempunyai aneka ragam corak dan warna. Dalam mengidentifikasi jenis, warna tubuh tersebut dapat pula dipakai untuk membedakan antara satu jenis dan lainnya. Namun, ada kalanya juga terjadi pula kesulitan dan menggunakan warna untuk diidentifikasi, itu ketika hewan itu masih dalam ukuran tertentu, itu masih berusia muda. Ketika tengah mengalami fase kelamin betina, pada saat berstatus sebagai ikan muda dengan jenis kelamin betina, hampir semua jenis berwarna keabu-abuan atau kecoklatan. Tetapi setelah semakin beranjak dewasa dan masuk dalam fase penjantan, yang merupakan fase akhir dari kehidupannya, warna tubuhnya berubah menjadi warna-warni sehingga sangat kontras. Bisa kita lihat.
Setelah itu untuk penyebaran ikan ini tuh tersebar di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Sisanya itu terdapat di daerah subtropis seperti di timur Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Beberapa pakar mengemukakan tentang keberadaan ikan kakatua itu di beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik, yaitu di Jepang. Dan bisa juga penyebarannya juga itu bisa pada saat mencari makanan. Setelah itu, yang ketiga itu habitat. Habitatnya itu ikan kakatua dijumpai di Indonesia, sebagian besar jenisnya itu mendiami perairan karang, seperti batu karang begitu. Terus seringkali juga dijumpai di padang lamun. Ada di perairan padang lamun umumnya itu dijumpai ikan ini ketika masih sebagai ikan muda. Diduga ikan tersebut menjadikan padang lamun sebagai daerah asuhan. Bisa kita lihat ini padang lamun, ini batu karangnya. Terus untuk pola adaptasinya, jadi aktivitas harian ikan ini tuh berbeda-beda tergantung pada jenis dan ukuran tubuhnya atau fase pertumbuhannya. Ketika berukuran relatif kecil atau berusia muda, ikan kakatua cenderung hidup berkelompok dalam jumlah tertentu dan memilih padang lamun sebagai tempat pembesarannya. Yang tadi telah saya jelaskan, setelah itu setelah dewasa mereka akan masuk ke perairan karang dan kebanyakan jenisnya itu menyukai hidup berkelompok. Jumlah individu dalam satu kelompok dapat mencapai puluhan bahkan ratusan ekor. Aktivitas ikan ini pada siang hari itu mencari makan, sedangkan pada malam hari itu mereka beristirahat atau tidur di tempat yang aman dan strategis, misalnya di celah-celah karang agar terlindung dari predator. Menurut Wynne, pada tahun 1955, seorang ilmuwan yang bernama Wynne itu melaporkan ikan ini sewaktu tidur pada malam hari itu menyelimuti diri dengan suatu lapisan lendir yang dihasilkan tubuhnya itu mucous envelope. Strategi tersebut itu diduga untuk bertujuan mengelabui predator sebagai cara untuk melindungi diri. Setelah itu, pemijahan ditandai untuk pola reproduksi. Pemijahannya itu ditandai dengan suatu cara gerakan serentak ke permukaan oleh individu jantan dan seketika itu ikan betina pasangannya itu mengikuti. Telur dan sperma dibebaskan ketika melakukan gerakan naik dan setelah melepaskan kedua gonan jantan dan betina dengan cepat ikan kembali ke dasar. Telur yang dihasilkan berukuran kecil, berbentuk bulat, mengapung di permukaan. Telur tersebut kemudian menetas, menghasilkan larva, kemudian menyebar ke daerah perairan karang. Jadi nanti larvanya itu udah ke perairan karang atau di sekitarnya atau daerah yang lebih jauh dari tempat asalnya. Pergerakan dari larva tersebut umumnya akan bersifat pasif, mengikuti gerakan arus atau gelombang laut. Larva kemudian berkembang menjadi ikan muda di habitat terumbu karang atau padang lamun. Bisa kita lihat tahapan-tahapannya. Setelah itu untuk manfaat ekonomi dan ekologi. Jadi yang pertama itu kita dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat di dalamnya secara berkelanjutan. Terus yang kedua itu untuk ekologinya itu meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan, terutama spesies non-target. Jadi ini untuk nilai gizi. Untuk nilai gizi ikan kakatua ini yaitu untuk energinya itu 82, untuk protein itu 11,40, untuk lemaknya 1,20, untuk karbonnya itu 6,40, untuk fosfor 23%, untuk protein 19%, tembaganya 13%. Di sini energinya banyak, lemak totalnya juga banyak, vitamin A, mengandung vitamin A, vitamin B3, karbohidrat total, protein, kalsium, fosfor, natrium, kalium, tembaga, besi,
sains serta air. Jadi sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kesalahan itu timbul dari saya dan kesempurnaan itu hanya kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.